Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Ki Sabdo Alam. Sudah lama kami baru muncul di medsos kembali. Banyak di antara orang-orang yang merasa sudah beragama itu pada dasarnya belum bisa membedakan mana itu yang disebut Rasul, mana itu yang disebut Nabi. Karena rata-rata mayoritas meyakini bahwa antara Nabi dan Rasul itu wujud satu kesatuan yang sama. Padahal antara Nabi dan Rasul itu pada hakikatnya dua entitas yang berbeda. Makanya banyak yang berceramah bahwa Rasul itu sudah mati, dan itu diyakini oleh kalangan pada umumnya begitu. Jadi konteks dalam Rasul dan Nabi ini pun sebenarnya dialami oleh pemeluk agama-agama yang lain, baik di agama-agama sebelum Islam, baik Nasrani ataupun Yahudi. Itu mereka-mereka sama saja meyakini hal seperti itu. Makanya pada dasarnya keyakinannya akan kembali kepada pembawa pada masa dulu atau masa awal diturunkannya agama tersebut. Nah, dalam konteks ini saya akan berbicara tentang konteks umpamanya di agama Islam sendiri, meyakini bahwa ketika Nabi mati, otomatis Rasulnya mati. Padahal antara Nabi dan Rasul itu dua sifat yang berbeda. Karena banyak di kalangan umum itu sudah meyakini bahwa kalau Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul itu untuk disampaikan kepada orang banyak. Padahal hakikatnya bukan begitu. Hakikat Rasul itu sebenarnya utusan, dan dia adalah cahaya Tuhan sendiri, dan Nabi itu wadah yang menerima utusan itu tadi. Jadi kalau saya analogikan itu, Rasul itu istilahnya sebagai status dari Tuhan begitu. Jadi kalau Nabi itu bisa disebut sebagai pembawa beritanya atau pembawa kabarnya. Melalui siapa? Melalui Rasul itu tadi yang ada di dalam dirinya. Karena itu memang mau Tuhan begitu, disebutnya sistem ataupun rumus. Jadi Tuhan tidak bisa dikenali oleh makhluknya tanpa melalui sistem itu tadi. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba ingin mengenal Tuhan secara langsung. Jadi langsung kepada Allah langsung, itu mustahil. Karena sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Makanya Allah menurunkan cahayanya. Jadi untuk sampai kepada Allah harus melalui cahayanya itu tadi. Nah, cahaya itu butuh sebuah media untuk ditangkap oleh panca indera manusia. Kalau zaman dulu disebut nabi. Nah, kalau sekarang berhubung nabi itu sifatnya itu sudah khatam, karena syariat itu sudah disebutnya sempurna, jadi tidak ada syariat kembali. Makanya ketika zaman Nabi Muhammad itu jasmaninya sudah berpulang, bukan berarti Rasulnya itu ikut mati, karena Rasul itu sifatnya kodim, sifatnya kekal, dan dia mutlak gitu. Karena Rasul itu pancaran cahaya ilahi sendiri. Hanya saja ketika jasmani Nabi Muhammad pada waktu itu berpulang, itu berarti Rasul itu sendiri mewaris, disebutnya mewaris kepada yang diwarisi. Tapi dalam hal ini bukan waris dalam arti turunan jasmaninya, bukan, tapi waris ilmunya. Kepada siapa? Kepada yang Tuhan kehendaki sendiri. Intinya yang orang itu secara dimensi atau makomnya sudah sampai
untuk dititipi cahaya ilahi itu tadi. Nah kalau zaman dulu itu setelah sepeninggalan Nabi Muhammad jatuh kepada Sayyidina Abu Bakar, dan terus sampai di zaman sekarang pun sebenarnya tetap ada gitu, karena dari Rasulullah itulah nanti manusia bisa berhubungan. Jadi dari alam dunia yang berjasmani ini manusia bisa menggunakan sisi ruhaninya untuk terhubung kepada zat yang maha ruhani. Nah kerancuan-kerancuan yang menimbulkan akhirnya terpecahnya sudut pandang itu karena meyakini Nabi itu telah, ketika Nabi mati Rasulnya juga ikut mati gitu. Nah padahal di dalam ayat-ayat Al-Quran di situ banyak yang menerangkan bahwa ketaatan-ketaatan atau perintah-perintah dalam beribadah itu tidak mengikuti Nabi, tapi perintahnya mengikuti Rasul. Bahkan ketika Allah memberitahukan lewat ayat Al-Quran itu untuk mengikuti atau mentaati Rasul, mentaati Allah dan Rasul, bukan mentaati Nabi gitu. Seperti saya kutipkan dalam surat An-Nisa ayatnya 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah hanya saja di dalam makna secara umum banyak ahli-ahli tafsir yang menafsirkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada Allah. Di sini dikasih tambahan dalam kurung Al-Quran, dan Rasul dikasih tambahan sunnahnya. Nah disinilah akhirnya terjadi perdebatan-perdebatan. Padahal kalau saya ikut menganalisa dalam hal ini, bukan berarti saya merendahkan kredibilitas orang lain, bukan, karena sesama manusia diberikan sebuah nalar logika gitu. Karena begini, pada zaman Nabi, ketika sepeninggalan Nabi Muhammad itu Al-Quran dan hadis itu belum tertulis. Nah di sini orang banyak meyakini bahwa ketika kembali kepada Rasul itu sifatnya sunnah. Sunnah itu larinya kepada hadis gitu, sedangkan Allah larinya kepada Al-Quran. Nah padahal ketika sepeninggalan Nabi pada saat itu Al-Qur'annya belum tercipta, belum dibukukan, terus bagaimana? Begitu. Jadi disitulah timbul kerancuan-kerancuan. Itu tandanya ketika orang pada dasarnya yang meyakini itu, ketika terjadi pendapat, berarti dia belum tahu caranya, bagaimana caranya mengembalikan kepada Allah, dan bagaimana caranya mengembalikannya kepada Rasul gitu. Nah kalau zaman para sahabat dikasih tahu begitu, ya beliau-beliau paham karena hidup sezaman dengan Rasulullah dan tahu tekniknya bagaimana cara mengembalikan kepada Allah dan bagaimana cara mengembalikan kepada Rasulullah. Nah yang jadi masalah orang-orang sekarang, karena meyakini bahwa Rasulullah itu sudah mati, lalu mau mengembalikan kepada siapa? Akhirnya dikasih makna kembali kepada sunnah. Nah sedangkan di saat ini ketika orang berbicara tentang sunnah, ujungnya bukan mendapatkan atau menenteramkan masalahnya. Padahal di kalimat ini apa?
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, berarti apa? Di dalam hal ini ada perbedaan pendapat gitu. Ketika dikembalikan kepada Rasul dimaknai itu sunnah dan di dalamnya itu ada hadis-hadis, itu yang timbul bukan kerukunan. Akhirnya apa? Perdebatan, saling membid'ahkan lah, macam-macam. Itu akhirnya tidak logis gitu. Masa Al-Quran yang memberikan sebuah tuntunan mengarah kepada kedamaian, kok ini jalan keluarnya berhubung manusia itu tidak paham hakikat di dalam Rasul itu tadi yang dimaknai menjadi sunnah dan hadis. Akhirnya apa? Mereka hanya membaca buku kitab karangan siapa, akhirnya diyakini gitu. Akhirnya antara pikiran orang yang satu dengan pikiran orang yang lain itu berbeda. Disitulah, di sini akhirnya apa? Yang tadinya masalah itu awalnya kecil bukan tambah membaik, tapi tambah membesar karena perbedaan pemahaman itu tadi. Itulah kerancuan ketika meyakini bahwa Rasulullah itu sudah mati, padahal yang mati itu nabinya, bukan Rasulullahnya. Nah, sedangkan di dalam seluruh perintah Al-Quran itu, di dalam mengikuti perintah-perintah yang sifatnya mengikuti atau mentaati, itu merujuk kepada Rasulullah, bukan kepada nabinya gitu. Makanya di dalam An-Nisa ini, An-Nisa 59, di sini, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, disinilah walaupun ini sifatnya tidak mutlak, karena yang mutlak itu dari ya Allah sendiri dan Rasul itu tadi kan, karena antara Allah dan cahayanya, dan itu nanti cahaya itu akan menempati kepada sosok atau seseorang yang itulah nanti menjadi tali penghubung, karena petunjuknya nanti akan lewat situ gitu. Jadi kalau awal-awal pembelajaran dalam hal tasawuf itu nantinya akan lewat situ, karena itu sebuah sistem disebutnya. Jadi kita tidak bisa belajar agama itu hanya dengan berangan-angan tanpa melalui sistem yang sudah dibuat oleh Tuhan sendiri gitu. Jadi tidak hanya sekedar membaca kitab terus kita paham agama, itu masih teori. Sedangkan syarat rukunnya saja belum terpenuhi. Karena syarat rukun itu, kalau kita membaca kitab dan meyakini Rasulullah itu sudah mati, sudah gugur. Karena syarat untuk terhubung kepada Allah yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un harus melalui Rasulullah. Dan syarat untuk mengetahui atau mengenal Rasulullah harus melalui kalau zaman sekarang bisa disebut waliyah mursida ataupun al ulama warasatul anbiya, atau bisa lebih lebih umum lagi bisa disebut ulil amri minkum. Jadi di sini ulil amri minkum itu bukan pemimpin negara, pemimpin yang dikuasakan tentang apa? Tentang agama gitu. Jadi kalau zaman dulu pada zaman Nabi Muhammad, ulil amri minkumnya siapa? Ya Nabi Muhammad sendiri. Nah, kalau ulil amri minkum diartikan itu pemimpin negara, wah itu kacau sekali itu. Itu nanti antara negara Indonesia dan negara yang lainnya pemimpinnya beda-beda. Itu akhirnya terjadi bentrokan itu pasti. Indonesia Pak Prabowo, Korea Utara Kim Jong Un, Amerika siapa, terus negara lain siapa, itu akhirnya bisa kacau balau gitu. Jadi sifat tentang hubungan antara manusia dengan sang pencipta itu wajib melalui sistem, dan sistem itu tidak ada sangkut pautnya dengan dunia, karena ini tentang sistem akhirat. Jadi agar manusia bisa terhubung kepada Tuhan yang di maha akhirat.
melalui apa? Melalui rohaninya, rohani manusia itu sendiri, karena jasmani tidak mungkin bisa menghubungi Tuhan yang maharuh begitu, sedangkan jasmani ini sifatnya baharu. Disinilah terjadinya kerancuan-kerancuan ketika pemaknaan Rasulullah itu sama dengan jasmani Nabi itu. Makanya terjadi perdebatan-perdebatan. Ujungnya apa? Harusnya itu mengenal Rasulullah sampai zaman sekarang, harusnya masih ada. Akhirnya ajarannya dikembalikan kepada Nabi Muhammad di zaman lampau. Padahal kalau kita tanya, yang memerintahkan manusia beribadah itu siapa? Umpamanya di kaum umat muslim begitu ya, yang memerintahkan sholat itu siapa? Kok tiba-tiba rata-rata ujuk-ujuk sudah melakukan sholat, padahal hakikat sholat itu ada perintahnya gitu. Bukan berarti orang mau sholat tidak boleh, bukan. Ini bukan berbicara antara boleh dan tidaknya orang sholat, bukan. Karena di dalam Al-Quran sendiri pun, bahwa orang yang sholatnya lalai, melakukan sholat yang lalai, itu terancam neraka wail. Makanya harus hati-hati. Karena apa? Tidak melalui sistemnya. Lalai di sini bukan orang yang sholatnya bolong-bolong, bukan. Karena ayat ini sudah jelas menerangkan tentang sholat orang-orang yang sholatnya lalai, bukan orang yang tidak sholat, bukan. Tapi orang-orang yang melakukan sholat tapi lalai. Lalai itu apa maksudnya? Tidak tersambung dengan Tuhannya. Karena tidak tahu yang Tuhannya itu yang mana, bagaimana cara menyambungkannya. Sedangkan secara umum para pendakwah sendiri tidak pernah menerangkan bagaimana caranya. Rata-rata pendakwah hanya membaca kitab, dihafalkan, terus disampaikan. Kalau ditanya bagaimana Ustadz caranya agar saya bisa terhubung dengan Tuhan, Ustadznya sendiri tidak tahu masalahnya. Karena meyakini Rasulullah saja Ustadznya sama, bahwa Rasulullah itu telah mati katanya gitu. Bahkan surga pun disebutnya nanti, akhirat nanti. Padahal kalau kita mau berpikir secara logis, akhirat itu ya pada saat ini sudah ada gitu. Dan ya memang ada, tidak pernah tidak ada, karena hakikat akhirat itu sifatnya kan kekal gitu. Sebelum alam baharu ini, alam dunia ini ada, akhirat itu sudah ada. Tapi kenapa orang beribadah di dunia ini yang merasa sudah beribadah kok meyakini bahwa akhirat itu nanti? Nah kan nggak nyambung itu jadinya. Harusnya itu akhirat itu bisa diseberangi pada saat ini ketika jasmani manusia itu masih hidup. Akhirnya apa? Ngambang. Nah, disitulah terjadi kerancuan-kerancuan. Akhirnya timbul perdebatan-perdebatan antar satu golongan. Akhirnya apa? Ujungnya hanya debat pintar-pintaran, debat hafalan-hafalan, begitu. Padahal itu hawa nafsu semua. Itulah yang rusaknya zaman pada saat ini. Makanya sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad, dan bahkan nabi-nabi yang lain pun telah mewanti-wanti sebenarnya. Bahkan kalau di dalam dari Nabi Muhammad sendiri, bahwa di akhir zaman itu intinya Islam itu telah rusak, kan begitu. Masjid telah kosong dari petunjuk. Bukan masalah kosong jamaahnya banyak, tapi petunjuknya sudah tidak ada gitu. Al-Quran tinggal lafaz hurufnya saja atau tulisannya, padahal hakikat itu sifatnya kodim, tak berlafal dan tak berhuruf gitu. Jadi karena orang sudah tidak pada tahu, orang taunya ya disebut Al-Quran itu ya mushaf itu, padahal mushaf itu hanya sebagai, kalau lebih mudahnya itu teori yang dibukukan lah, bahasanya begitu.
Jadi biar nggak salah paham ya, karena hakikat Al-Quran itu sifatnya kodim, dan itu yang selalu terjaga dan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang telah disucikan. Jadi ruhnya itu telah disucikan, dan orang yang tidak melalui sistem itu tidak bisa membaca Al-Quran itu yang kodim gitu. Kalau Al-Quran yang mushaf semua orang bisa, kok jangankan orang Islam, orang non muslim pun bisa sama, bahkan bisa menyentuh, padahal di situ ada kalimat yang tidak tersentuh kan Al-Quran kecuali oleh hamba-hamba yang telah disucikan. Apa sih makna tersentuh di sini? Sedangkan kalau kita maknai secara zahiriyah, semua orang bisa menyentuh Al-Quran, mau wudhu kayak mau enggak kayak, intinya bisa. Berarti notabene-nya bukan begitu. Intinya itu makna hakikat disebutnya. Jadi yang disebut Al-Quran Qadim, yang tak berhuruf, tak bersuara, itulah hubungan antara Allah melalui Rasul baru turun kepada, kalau zaman dulu itu Nabi. Nah kalau zaman sekarang, kalau kita mengikuti sepak terjang atau napak tilasnya para nabi terdahulu, napak tilasnya, jadi tata caranya untuk mengenal Tuhan itu bagaimana, orang yang beriman pun akan bisa membaca Al-Quran Qadim itu tadi, dengan catatan ruhnya telah disucikan. Tapi bagi orang yang ruhnya belum disucikan, tidak bisa membaca Al-Quran Qadim. Baik, sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih. Salam Rahayu, salam damai, salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.